Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam jumpa kembali para sahabat kahor dimanapun Anda berada. Masih bersama Bang Fawa. Malam ini tetap melanjutkan dari kisah video sebelumnya tentang kisah seram transmigran tanah Kalimantan. Yang dalam hal ini Bang Fawa menceritakan langsung dari sisi narasumbernya yang bernama Tio. Mari kita ikuti kisahnya. Kisah seram transmigran tanah Kalimantan episode ketiga. Singkat cerita, aku yang bernama Tio sudah masuk SMK. Karena waktu masa-masa SMP tidak aku ceritakan, karena ceritanya biasa-biasa saja, tidak ada seramnya. Nah, pagi itu aku sudah siap berangkat ke kota kabupaten. Rencananya aku hari ini mau memasukkan berkas pendaftaran ke SMA 7. Kalau failingku dengan rata-rata nilai 8,8, aku masih masuk di sana. Walau di jurnal urutan bawah. Aku sudah siap, sudah pamit sama ibu. Tapi tiba-tiba bapak muncul dan menawarkan diri untuk mengantar. Semenjak kejadian bapak dan ibu berantem, aku jadi sedikit kurang respek sama bapak. Walhasil kami jarang ngobrol. Akhirnya aku diantarkan bapakku menggunakan sepeda motornya saudara. Oh ya, keluargaku tidak punya motor. Dan singkat cerita, aku pun resmi menjadi siswa SMK 1 yang aku akan singkat menjadi Semeksa. Masa awal-awal aku masuk sekolah rasanya hampa. Tidak ada motivasi lebih. Seakan-akan sekolah itu cuma formalitas untuk mengikuti keinginan orang tua. Aku lebih menikmati pelajaran di kelas daripada di bengkel, karena aku tidak menemukan passion di teknik. Aku pikir aku akan lebih bersemangat ketika datang waktunya eskul. Tapi ternyata jauh dari panggang api. Eskul basket Semeksa mati suri. Anggotanya hanya ada beberapa orang, itu pun lebih banyak duduk-duduk di pinggir lapangan daripada berlatih. Di awal masa SMK, aku pernah berselisih dengan seorang anak bernama Gun, yang kemudian hari jadi teman akrabku sampai detik ini. Awal perselisihan ini gara-gara ketika sedang bercanda di dalam kelas. Aku menonjol kepalanya, dan dia tiba-tiba memukulku. Dia pun bilang, "Bapakku aja nggak pernah mukul kepala aku, kok kamu berani-beraninya? Ayo berantem aja yuk." Akhirnya aku meminta maaf karena memang aku yang salah. Dan ternyata si Gun di zaman SMP adalah seorang karateka. Untung aku tidak iyain tantangan berantemnya. Aku ajak dia ikut eskul penca dengan alasan kalau mau berantem biar ada medianya. Aku dan Gun berada di kelas yang sama, kelas 52 kg. Cuma bedanya dia berbadan kekar dengan tinggi 159, sedangkan aku 169. Gun mengiyakan ajakanku dan beneran. Pas pertama kali latihan tanding, Gun memilihku menjadi sparring partner. Rupanya dia dendam. Ada pengalaman horor ketika aku masih di kelas 1, di mana ketika aku menjalani proses kenaikan sabuk. Setelah tes, jurus, dan fisik, kami juga dilanjutkan dengan bertanding bela diri tangan kosong. Setelah itu, seminggu kemudian, kami juga melaksanakan long march malam hari. Dan inilah ceritanya. Sore itu kami sudah berkumpul di halaman tengah Semeksa atau SMK 1. Bersiap berangkat ke rumah guru besar kami di Padepokan Utama. Terletak di desa Kemiri, menyeberangi sungai Bogowonto. Setelah lengkap, maka kami berangkat ke sana dan tiba menjelang maghrib. Kami diarahkan untuk sholat maghrib terlebih dahulu sebelum pembukaan dan berdoa bersama.
Ada banyak peserta karena ini sifatnya akbar atau besar. Aku dan juga si Gun sempat curi-curi pandang dengan peserta cewek dari cabang lain. Cewek itu kami kenal ketika menjalani long march siang dengan napak tilas di petilasan Lowo Ijo. Aku dan Gun sempat berharap satu tim dengan cewek ini, karena kabarnya long march nanti dilakukan dengan berpasangan 2 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Namun ternyata Tuhan berkehendak lain. Aku dipasangkan dengan seorang anak SMP, laki-laki, dan Gun dipasangkan dengan 2 perempuan, gendut-gendut pula. Kami hanya saling mentertawakan ketidakberuntungan satu sama lain. Akhirnya pukul 20 malam, kami dilepas oleh ketua perguruan. Kami dilepas per rombongan dengan jeda tiap rombongan 5 menit, di mana aku dapat giliran kedua dan Gun dapat giliran ke-14. Rute yang kami lalui adalah jalan desa dan jalan hutan. Selang 5 menit dari rombongan pertama, tiba giliranku. Akhirnya long march malam pertama buatku resmi dimulai. Awal perjalanan, aku sibuk dengan berkenalan dengan anak tadi. Ternyata dia masih kelas 2 SMP dan satu cabang dengan cewek yang sedang ditaksir oleh Gun. Kami bercakap-cakap sepanjang jalan desa yang masih terang oleh lampu penerangan jalan. Beberapa kali kami nampak pos jaga yang ditunggu oleh kakak-kakak senior. Hingga akhirnya kami tiba di jalan ujung desa. Ada sebuah warung kopi dengan beberapa orang bapak-bapak yang duduk-duduk sembari bercerita. Tiba-tiba salah satu bapak itu menyapa. "Mau kemana masnya? Apa sama dengan 2 orang yang barusan lewat?" Tanyanya sambil merujuk pada rombongan nomor 1. "Enggak pak, iya ini mau ke utara," kataku. "Masnya bukan orang sini ya?" Enggak pak, saya anak desa K." "Oh ya sudah, hati-hati ya. Terutama nanti di ujung jalan ini mulai ada tanjakan. Setelah tanjakan itu ada jalan berkelok-kelok dan kemudian ada tanjakan kedua. Tepat di tanjakan kedua itu masnya hati-hati, soalnya ada punden tua. Intinya jangan lupa baca doa dan jangan hiraukan apapun kecuali jalan yang mas lalui." Bapak itu menasehati kami dengan mimi serius. "Enggak pak, atur suwun atas sarannya, kami akan hati-hati," kataku melanjutkan. Akhirnya aku dan anak tadi kembali melanjutkan perjalanan. Selepas warkop tadi, kami sudah memasuki area hutan yang gelap. Sama sekali tidak ada penerangan. Cahaya rembulan tidak mampu menembus rimbunnya dedaunan yang berasal dari pohon-pohon tinggi menjulang di sekitar kami. Anak di sebelahku, aku sebut namanya Rio, mulai nampak gelisah. Aku bertanya pada dia, "Kenapa Rio?" kataku. "Rapopo mas, gak apa-apa mas." Rio menjawab sambil menundukkan kepalanya. Aku tidak mengerti kenapa dia nampak ketakutan. Mulutnya merapalkan doa-doa. Aku kembali berfokus pada jalanan yang kami lalui, karena suasananya sangat gelap. Hampir kami tidak bisa melihat jalan kecuali dirasakan dengan kaki kami. Batas antara jalan aspal dan tanah. Jalanan mulai menanjak, dan nafas kami mulai terdengar ngos-ngosan. Setelah tanjakan pertama, kami tiba di jalan berkelok-kelok. Sekitar ada 15 meter di depan kami. Nampak ada jembatan kecil dan ada seseorang duduk di atasnya. Kami mendekat pelan-pelan dan memperhatikan siapa gerangan. Setelah cukup dekat, aku baru ngeh jika itu rombongan pertama. Rombongan pertama ini namanya Rian, teman satu sekolahku. Cuma beda jurusan. Dan satunya anak dari cabang lain. Tapi aku tidak kenal. "Bu, ngapain di sini? Kok sendiri? Mana temanmu?" Tanyaku. Itu di bawah lagi kencing,"
Jawab Rian sambil menunjukkan pada kami jika ada seseorang di bawah jembatan. Ah, ya sudahlah, aku juga ikutan sebentar, kataku. Aku memberi isyarat pada Rio untuk istirahat. Rio lalu duduk di sebelah Rian yang duduk di sisi sebelah barat jalan, sedangkan aku di sebelah timur. Tak lama pasangan Rian sudah selesai dan bergabung duduk di sebelahku. Rio masih menunduk seperti tadi ketika kami memasuki hutan. Hal ini jelas memancing rasa penasaran Rian. Kamu ngapain nunduk terus? Kata si Rian. Rio hanya menggeleng sambil terus menunduk. Udah, gak ada apa-apa kok. Bapak di warung tadi paling cuma settingan buat nakut-nakutin kita, kata si Rian. Ada kok mas, bapak-bapak tadi gak bohong, kata Rio. Mendengar jawaban Rio, aku jadi merinding. Loh, emang ada apa emang? Orang dari tadi juga gak ada apa-apa kok, lanjut si Rian bertanya. Rio hanya terdiam dan masih menunduk. Aku yang duduk di sisi yang berlawanan dengan mereka mulai merinding berat. Bulu kuduku rasanya benar-benar tegang. Aku merasa ucapan Rio ada benarnya. Jadi aku mengajak mereka untuk segera berjalan. Bro, ayo jalan. Rasanya mulai gak enak, kataku. Alah, yowis, kamu jalan duluan saja, aku masih capek, kata si Rian. Yowis, ayo Rio, duluan, mereka tinggal saja, kataku mengajak Rio. Dan Rio pun bangkit dari duduknya sambil terus menunduk. Dia lalu mengikuti langkahku menjauh. Beberapa meter meninggalkan Rian, aku berbisik pada Rio. Kamu lihat apa bro? Tanyaku kepada Rio. Rio menjawab, Mas Tio, lihat saja ke belakang. Dan aku pun menoleh. Di jembatan tempat kami duduk tadi, di mana aku meninggalkan Rian dan temannya yang seharusnya ada 2 orang, kini jadi bertiga. Dengan 1 orang lagi samar-samar berambut panjang dan baju lusuh berwarna cerah. Aku tidak yakin itu putih atau apa. Hanya saja warnanya tidak hitam seperti seragam pencak kami. Astagfirullah, kataku. Perempuan itu yang sedari tadi ngikutin kita pas masuk hutan mas. Makanya aku milih nunduk biar gak lihat, kata Rio. Aku ikutan berdebar-debar gara-gara melihat sosok itu. Padahal aku sudah sering menemui bangsa mereka sebelumnya. Pokoknya hati-hati mas, mereka ada banyak dan memperhatikan kita dari segala arah, kata Rio. Aku cuma mengiyakan saja, sebab dalam hatiku merasa jika Rio ini kayaknya bisa melihat bangsa halus. Kami melanjutkan perjalanan hingga akhirnya kami sampai di tanjakan kedua. Di ujung tanjakan nampak ada seberkas cahaya di kiri jalan. Cahaya itu berasal dari lampu teplok. Dalam bahasa Jawanya sentir. Di kiri jalan juga ada lampu templok itu diletakkan. Aku melihat ada bangunan rumah-rumahan kecil serupa cungkup. Mungkin itu yang dimaksud bapak tadi dengan punden. Rio memperingatkanku untuk tidak melihat ke arah sana. Tapi aku malah memperhatikan dengan seksama ke arah punden itu. Awalnya tidak ada apa-apa. Lama-lama, dari belakang cungkup, aku melihat ada seseorang berjalan keluar. Sosoknya tidak terlalu jelas, karena posisinya jauh dari lampu teplok. Namun, semakin sosok itu mendekat ke arah teplok, semakin jelas pula dia. Ternyata, dia berwujud wanita dengan kemben Jawa. Wajahnya nampak ramah dan ada sunggingan senyum. Aku tersenyum dan bermaksud menyapanya. Hingga, Mas, ojo disawang, jangan dilihat mas, kata Rio mengingatkanku sambil memukul pipiku. Aku tersadar dan kembali melihat jika sekeliling kami gelap gulita. Tidak ada lampu teplok seperti yang aku lihat tadi. Hanya saja, di tempatku melihat perempuan tadi, ada sorot mata merah menyala memperhatikan kami. Aku merinding hebat melihat tatapan mata itu.
Akhirnya aku ikut menundukkan kepala dan mengikuti saran bapak di warkop tadi. Perhatikan jalannya saja. Itulah kata-kata bapak yang ada di warkop. Semakin mendekati tempat di mana sorot mata tadi ada, semakin hebat bulu kuduku merinding. Sayup-sayup mulai terdengar gending gamelan. Padahal tadi tidak ada. Aku benar-benar merasa keder. Rio berkali-kali mengingatkan agar aku tetap konsentrasi dan membaca doa, agar tidak disesatkan ke dalam alamnya mereka. Akhirnya aku benar-benar pasrah dan berusaha melangkahkan kaki yang sudah semakin lelah dan hati yang semakin takut. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Aku memperhatikan langkahku dan jalan aspal. Di sebelah kananku Rio juga melangkah seirama denganku. Dan di sebelah kiri nampak juga langkah kaki yang selaras dengan langkah kami. Kiri? Kami cuma berdua. Siapa di kiriku ini? Batinku. Aku hendak menengok ke kiri, tapi dicegah oleh Rio. Dia bilang, "Sudah mas, abaikan, jangan ditoleh. Terus perhatikan jalan kita saja." Aku akhirnya mengurungkan niat dan kembali berkonsentrasi pada jalan yang gelap. Suara gamelan semakin jelas, seperti berasal dari dekat, dan diikuti suara perempuan. Samar tapi jelas, jika wanita itu seperti sedang nyinden. Bulu kuduku sudah benar-benar maksimal, dan kakiku juga sudah lemas. Rio memberi semangat agar aku bertahan. Karena di depan sudah nampak pos jaga. Aku kuat-kuatkan agar aku tetap bisa berjalan. Ketika sampai di pos jaga, aku langsung terduduk lemas. Kakak senior menolongku agar duduk di pos. Aku diberi minum dan kakak seperguruan bergerak seperti sedang melakukan sesuatu. Dia bilang, aku sedang dinetralisir. Aku hanya diam dan berusaha mengembalikan tenaga yang tadi benar-benar terasa habis. Sedangkan Rio juga sudah mulai kembali menegakkan kepalanya. Kami beristirahat hingga tiba-tiba dari arah selatan tempat punden itu, tiba-tiba terdengar teriakan. Ah! Ah! Mendengar teriakan itu, salah seorang senior langsung bangkit dan berlari menghampiri sumber suara. Aku awalnya kaget, tapi tidak lama aku bangkit dan ikut menyusul ke arah selatan. Senior yang tadi menetralisirku juga bangkit dan berlari mendahului, meninggalkan Rio seorang diri di pos tersebut. Sekitar 200 meter dari pos, atau lebih tepatnya di dekat punden keramat, samar-samar aku melihat bayangan beberapa orang diikuti teriakan-teriakan. Aku mendekat perlahan-lahan karena suasana sangat gelap. Setelah berjarak sekitar 2 meter, akhirnya aku bisa menyesuaikan penglihatan dan melihat jika itu adalah Rian. Rian nampak terduduk dengan dipegangi senior yang tadi berlari duluan. "Bawa ke pos dulu, jangan di sini," kata senior 1. Tapi ini anaknya berontak terus mas, gak mau tenang," kata senior 2. Senior 1 yang tadi menetralisirku mendekati Rian dan memegangi dahinya. Rian menatap ke arah senior tersebut dan menggeram-geram. Tak lama badan Rian menjadi lemas setelah dipegangi oleh senior 1. Akhirnya kami berempat memapah Rian yang pingsan ke pos jaga di mana Rio menunggu. "Tadi temanmu ini ngapain?" tanyanya terhadap temannya Rian atau partnernya Rian. Dia tadi meludah ke arah punden mas, sambil mengumpat-umpat," kata teman Rian ini juga nampak pucat ketakutan. Kata senior, "Ya sudah, ini saja. Kalian jalan saja bertiga melanjutkan long march malam ini sampai selesai, sepanjang areal hutan ini. Gak usah bertingkah sok berani, sok jago, dan macam-macam. Ingat, kita belajar pencak bukan untuk bersombong-sombongan. Jaga sikap dan tutur kata kalian." "Iya mas,"
Kami bertiga serempak berkata. Akhirnya kami bertiga melanjutkan perjalanan dan aku sempat menoleh ke belakang ke arah pos. Si Rian masih tergolek pingsan dan dua senior seperti mendiskusikan sesuatu. Sedangkan di ujung selatan jalan, tepat di puncak tanjakan arah ke Punden, samar-samar ada sosok putih berdiri. Kami melanjutkan perjalanan itu dengan berusaha sebisa mungkin. Aku sebenarnya ingin bertanya kepada partnernya Rian tentang apa yang terjadi. Tapi aku urungkan karena suasananya tidak mendukung. Setelah melewati area hutan, kami kembali memasuki area pemukiman warga. Dan sudah amat sangat sepi. Jam di tangan Rio menunjukkan pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Akhirnya tak berapa lama, kami sampai di titik terakhir perjalanan. Kami dibelokkan ke halaman sebuah rumah yang luas oleh beberapa senior. Alhamdulillah, sampai juga, kataku yang bernafas lega. Baju yang aku pakai sudah basah oleh keringat dan embun. Kaki juga sudah terasa benar-benar lemas. Bayangkan saja, berjalan kaki dari pukul 20 sampai dengan pukul 2. Medannya separuh pegunungan, tanpa alas kaki lagi. Mungkin besok pagi kakiku bakal mogok untuk diajak berjalan. Memangnya tadi kalian ngapain toh? Aku membuka pertanyaan kepada partnernya Rian atau temannya Rian ini. Awalnya kami gak ngapa-ngapain mas. Setelah kami ketemu jenengan kalian, kami masih meneruskan duduk di jembatan itu. Awalnya ndak ada masalah. Sampai akhirnya Mas Rian merasa jika kepalanya ditabok, padahal saya di depannya. Terus. Aku masih tetap penasaran. Ya itu mas, setelah ditabok, Mas Riannya marah-marah dan mengumpat kepada sosok tak kasat mata yang memukulnya. Dikatain asu, dikatain celeng, dan gak lama ada bau busuk. Akhirnya kami memilih untuk kembali berjalan. Gak lama kami sampai di tanjakan yang gelap itu mas. Nah, saya lihat ada mata warnanya merah di kegelapan kiri jalan. Mas Rian juga kayaknya lihat. Soalnya habis itu dia kembali marah-marah dan menantang agar tidak menakut-nakuti dari kegelapan. Ujungnya ya Mas Rian meludah ke arah itu. Dan ya itu, gak lama langsung dia berteriak ketakutan, jatuh dengan mata melotot. Kata partnernya Rian bercerita. Kemudian Rio pun menyeletuk. Sebenarnya sebelum saya berangkat ikut acara ini, bapak saya sudah memberitahu jika jalur yang akan kita lewati itu jalur Singup, angker. Bapak saya asli desa sini, dan beliau bercerita jika sudah senja, warga memilih memutar jauh lewat jalan raya daripada lewat hutan tadi. Karena ya itu, saya sendiri awalnya gak terlalu memperhatikan nasihat bapak. Sampai akhirnya sebelum masuk hutan, saya lihat ada perempuan di tepi jalan dengan wajah rusak. Makanya sepanjang hutan saya memilih nunduk. Soalnya banyak banget penampakan kalau mas-masnya bisa lihat. Aku cuma merinding mendengar penuturan mereka. Nampaknya memang benar. Dalam perguruan kami mengajarkan kami selain bela diri, juga nilai-nilai kebaikan seperti menjaga pikiran, tutur kata, dan perbuatan. Untuk kasusnya Rian, kelihatannya dia termakan kesombongannya sendiri. Tak berapa lama selesai kami berdiskusi, rombongan-rombongan di belakang kami menyusul datang. Karena didera rasa lelah dan ngantuk, akhirnya aku sempat tertidur di teras rumah itu. Yo, Tio, bangun bro, bangun. Suara si Gun mengagetkanku. Aku membuka mata, berusaha menyesuaikan dengan kondisi teras yang terang oleh lampu neon. Suasananya sudah ramai oleh peserta yang juga sudah menyelesaikan long march-nya. Aku menoleh ke arah kananku, di mana tadi suara si Gun membangunkanku. Apaan sih bro? Ngantuk nih. Nanti kalau mau pulang baru bangunin. Aku berkata dengan nada sedikit kesal.
Gun hanya memberikan kode untuk melihat ke samping kanannya. Aku pun bangkit dan menoleh. Ternyata di sebelah Gun, cewek yang ditaksir oleh kami, sebut saja namanya Yani, nampak tertidur dengan kepala bersender di bahunya. "Asem, lucu banget kamu," bisikku kepada Gun yang cuma tersenyum-senyum, penuh kemenangan. "Ah, kok mau sama kamu?" kataku menyindir si Gun. "Mamas Gun gitu loh," kata Gun belan, tapi dengan nada sombong. Tak lama karena percakapan kami, Yani terbangun dan nampak kaget. Dia lalu tersenyum kepadaku dan meminta maaf kepada Gun. "Aduh, maaf ya, aku ngantuk banget mas, jadi nggak sadar senderan ke bahu jenengan," kata cewek itu. Gun nampak salah tingkah dan hanya tersenyum kecut. Aku tabok si Gun dan menertawakannya tanpa suara. Aku hanya bisa tersenyum-senyum saja dengan kondisi tersebut. Karena tak lama, kami dikomando untuk kembali melanjutkan perjalanan ke rumah guru kami yang ada di daerah sebelah. Masih harus berjalan sekitar 1 jam lagi. Dalam perjalanan ke sana, hari sudah menjelang subuh dan suasana juga mulai ramai karena kami melewati jalan raya penghubung kota Pasuruan menuju ke Malang. Dan setelah kami sampai, acara Long March malam dianggap selesai dan kami dibubarkan. Sedangkan Rian, kabar terakhir mengatakan jika dia dibawa kembali ke Padepokan dan ditangani di sana. Kami bertemu kembali di sekolah beberapa hari setelahnya, dan dia tak banyak bercerita mengenai pengalamannya. Hanya berpesan jika sombong itu tidak baik, apalagi terhadap hal-hal di luar jangkauan akal manusia. Kemudian beberapa bulan berlalu. Di masa akhir dari liburan, ada kabar terbaru. Keluargaku kembali pindah rumah. Kali ini kami pindah rumah lagi ke dekat rumahnya kakek dari bapak yang tinggal di Kecamatan K, sebelah utara tempat tinggal kami sebelumnya. Bapak memutuskan pindah karena bapak menerima penawaran dari adiknya yang mengajak join usaha beternak burung puyuh. Akhirnya usaha berjualan gorengan dan warkop yang sudah dijalankan di alun-alun selama 6 tahun harus diakhiri. Padahal banyak kenangan yang dilalui keluarga kami selama berjualan di alun-alun. Banyak suka duka yang kami lalui selama berdagang di sana. Sungguh, sebuah keputusan yang tidak mudah, namun harus diambil karena berdagang juga mulai sepi, karena begitu banyaknya saingan. Akhirnya kami menempati rumah milik omku, adik dari bapak. Dan bapak mulai menjalankan usaha beternak burung puyuh petelur. Adik bapak menjadi pemilik tempat dan pemilik modal, sedangkan bapak sebagai pengelolanya. Awal-awal burung puyuh datang, masihlah berusia 2 hari, di mana pada usia itu, puyuh masih sangat rentan, sebab mereka cenderung berkerumun di sekitar lampu untuk menghangatkan diri. Jika tidak sering-sering dipisahkan, maka akan menimbulkan kematian bagi puyuh yang terinjak-injak saudaranya. Aku dan Mas Pur, sepupuku dari pihak bapak yang sudah lulus SMA, diberi tugas membantu menjaga di kandang puyuh. Kandang puyuh ini ditempatkan di rumah kosong yang belum selesai dibangun. Pemiliknya adalah bapak dari Mas Pur ini. Rumah kosong ini sebelum dibangun adalah lahan kosong yang angker. Karena di sudut belakang halaman ada pohon waru yang konon katanya dihuni oleh sosok wanita. Jika malam hari, suasananya sangat sepi. Karena selain di desa, rumah itu termasuk daerah ujung dekat dengan ladang, sehingga jarang tetangga. Dan ya, itu horor sekali. Mas Pur sering mewanti-wanti aku agar tidak usil masalah hantu, karena tempat kami menunggu puyuh ini angker. Awalnya aku tidak percaya, selain karena aku orang baru di situ, aku juga belum menyaksikan sendiri. Aku pikir itu cuma karena Mas Pur ini orang yang rada penakut.
Makanya dia memintaku tidak menakut-nakuti dia. Aku hanya mengiyakan saja, sebelum pada akhirnya aku menjumpai sendiri. Siang itu, aku mendapatkan tugas untuk membersihkan kotoran puyuh. Berbekal sapu lidi dan pengki, aku masuk ke bagian bawah kandang puyuh itu. Kandang puyuh anakan yang belum mulai bertelur memiliki ruang sekitar 50 cm di bagian bawahnya. Namun jika sudah mulai bertelur, dia dimasukkan ke dalam kandang khusus untuk menampung telurnya. Aku sedang menyapu kotoran kering itu. Kemudian aku tampung dengan pengki dan dimasukkan ke dalam wadah besar. Ketika aku akan kembali menyapu, aku dibingungkan dengan sapu yang tidak tahu hilang kemana. Padahal tadi aku letakkan di samping kanan. Ketika aku berdiri hendak mengambil sapu lain, tiba-tiba mataku tertuju ke atas kandang puyuh di pojok ruangan. Sapu itu di sana. Lah, siapa yang naruh? Batinku keheranan. Aku menggaruk-garuk kepala dan mengambilnya kembali. Kemudian aku melanjutkan pekerjaan menyapu kotoran. Setelah aku masukkan ke wadah besar, kembali aku dibingungkan oleh sapu yang lenyap. Kali ini aku tidak menemukan sapu itu di tempat awal aku melihatnya tadi. Aku mulai berpikir kalau ini tidak beres. Aku membalikkan badan hendak keluar mengambil sapu lain. Namun tiba-tiba, sapu itu terjatuh di depanku. Aku refleks menoleh ke atas dan menyaksikan ada seorang perempuan duduk di bumbungan rumah. Samar seperti bayangan, tapi jelas kalau itu sosok wanita. Dia membelakangiku dan tertawa-tawa kecil. Astagfirullah, masih siang sudah ganggu orang, kataku dengan nada agak takut. Sosok itu hanya tertawa kecil dan kemudian menghilang. Aku bimbang antara melanjutkan pekerjaan yang tertunda atau pulang ke rumah memanggil Mas Pur untuk menemani. Tapi setelah kupikir-pikir lagi, kehadiran Mas Pur malah akan membuat keadaan semakin heboh jika dia melihat. Akhirnya aku kembali masuk ke dalam dan melanjutkan pekerjaan. Kali ini, setiap aku selesai menyapu, sapunya tetap aku pegang dan aku bawa. Aku juga tak sekalipun mencoba mendongak melihat ke atas, karena perasaanku berkata, jika makhluk tadi masih ada dan mencoba menggodaku. Aku meneruskan bekerja sambil membaca doa dan mengacuhkan suara tawa disertai bau wewangian yang sepertinya memang berasal dari makhluk itu. Hingga akhirnya pekerjaan itu selesai dan aku buru-buru keluar dari rumah itu. Ketika aku sudah beberapa langkah meninggalkan rumah, entah mengapa kepalaku terasa kepingin menoleh ke belakang. Dan sosok perempuan itu nampak di jendela yang hanya berteralis tanpa kaca. Dia tersenyum dan melambai-lambaikan tangannya. Bukan kesan manis yang aku tangkap, tapi lebih kepada ngeri, karena wajahnya terlampau pucat untuk dibilang cantik. Aku mempercepat langkah kakiku agar bisa segera kembali ke rumah dan menenangkan diri. Bayangan wajah wanita tadi masih sangat amat jelas membekas di dalam kepala. Mulai dari tatapan matanya yang kosong, kulitnya yang sepucat mayat, hingga seringai senyumannya yang nampak getir, dan membuat siapapun yang melihatnya akan merasakan kesan ngeri yang mendalam. Sedikit banyak sosok ini mengingatkanku pada sosok wanita di sumur tua yang berada di rumah kontrakanku sebelumnya. Aku masuk ke dalam rumah dengan nafas yang tersengal-sengal dan keringat bercucuran. Kuambil air putih dari dalam botol di dapur. Ku minum dan kuhabiskan dengan beberapa kali tegukan. Aku benar-benar merasa tak habis pikir dengan kejadian ini. Karena untuk pertama kali dalam hidup, aku bersinggungan dengan mereka pada siang hari, di mana suasana masih cukup ramai.
dan juga masih cerah. Ibu yang sedang mengupas kulit telur puyuh rebus untuk kemudian dimasak dan dijual, memperhatikan kepulanganku yang buru-buru dan nampak heran. Lalu beliau bertanya, "Ada apa, Mas? Kamu kok nampak pucat?" Aku menarik nafas panjang dan berkata, "Ternyata apa yang diceritakan orang-orang tentang rumah Pak D itu benar, Bu." Dengan masih melanjutkan pekerjaan beliau, ibu kembali menanyakan maksud perkataanku. "Maksudmu itu cerita yang mana, Thomas?" Ya cerita yang itu, Bu," jawabku sambil memainkan ujung jari. Ibu akhirnya bangkit dari duduknya dan menunda pekerjaan sementara. Beliau lalu menghampiriku. "Cerita yang mana? Soalnya ibu gak pernah mendengar cerita tentang rumah Pak D." Orang-orang kan bercerita, Bu, jika rumah Pak D itu dibangun di atas pekarangan kosong. Nah, di pojok belakangnya ada pohon waru kan? Katanya ada penunggunya di situ," kataku kepada ibu. Terus, ibu menunggu kelanjutan ceritaku. "Aku sudah bertemu dengannya barusan, Bu," kataku bercerita kepada ibu. Ibu mengerutkan dahinya mendengar kata-kataku. "Bertemu dengan siapa?" Ibu menyelidik karena masih belum paham arah ceritaku. "Ya, bertemu penunggu pohon waru itu, Bu. Nampaknya dia pindah ke dalam rumah," kataku menjelaskan. "Memang gimana ceritanya?" tanya ibu. "Jadi tadi aku sedang membersihkan kotoran di kandang, Bu. Tiba-tiba sapuku ada yang memindahkan. Hal ini terjadi beberapa kali hingga akhirnya dia menampakkan diri, Bu, di bumbungan rumah. Seorang wanita berbaju putih seperti di kontrakan kita kemarin." Ibu akhirnya mengerti dan nampak memikirkan sesuatu. "Pantesan tempo hari Bu Lekti bercerita jika sepulang dari Solo jam 10 malam, dia sempat mencuci dan membersihkan ikan di sumur luar yang berbatasan dengan rumah kosong Pak D. Ketika sedang sibuk membersihkan ikan, pisaunya berpindah tempat hingga beberapa kali. Bule akhirnya masuk karena ketakutan," kata si ibu. Aku hanya mengangguk-anggukkan kepala mengiyakan cerita ibu. "Ya, kalau memang seperti itu, kamu sama Mas Pur kalau pas jaga malam jangan lupa berdoa. Niatkan kamu cuma mau menjaga Puyuh, gak mengganggu dia," kata si ibu. Aku kembali mengiyakan saran ibu. Dalam hatiku, aku juga berniat untuk merahasiakan kejadian ini kepada Mas Pur, agar dia tidak paranoid sendiri. Akhirnya siang itu setelah hatiku kembali tenang, aku membersihkan diri dan melanjutkan pekerjaan lainnya. Malamnya, aku menghampiri Mas Pur ke rumahnya yang bersebelahan dengan rumahku. Mas Pur nampak bersama nenek sedang menonton televisi di ruang keluarga. Mas Pur sedari kecil diasuh oleh nenek dan kakek dari bapak, karena ditinggal bapak dan ibunya merantau ke Sumatera. Dan kini orang tuanya sedang membangun rumah, namun belum selesai, dan sementara digunakan untuk kandang puyuh anakan tempatku mengalami kejadian tadi siang. "Mas, ayo ke kandang sekarang," kataku mengajak Mas Pur. "Ayo, tapi tak ambil cemilan dulu ya di warung," kata Mas Pur. Oke, tapi gak usah banyak-banyak ya." Setelah Mas Pur kembali dengan membawa beberapa bungkus makanan kecil, kami akhirnya berangkat menuju rumah yang berjarak 150 meter dari rumah kami itu. Sesampai di depan rumah, aku merasa sedikit keder ketika melihat ke arah jendela tempat penampakan tadi siang. Bapak nampak di kandang sedang menambahkan air minum. Kami mendatangi Bapak dan meneruskan pekerjaannya, sedangkan Bapak pulang untuk mandi dan makan malam. Aku menambahkan air ke kandang nomor 2 dari sudut ruangan, sedangkan Mas Pur mengecek masing-masing kandang dan memisahkan burung puyuh yang bergerombol. Setelah semua selesai, kami duduk di tikar yang ada di dekat pintu. Mas Pur membuka cemilan yang dia bawa, dan kami memulai main kartu untuk menghilangkan jenuh. Kami sedang asik bermain hingga akhirnya kandang yang paling ujung terdengar lebih berisik daripada yang lainnya.
Anakan puyuh sepertinya berlarian ke sana kemari, tidak seperti kandang-kandang yang lain yang cenderung tenang. "Mas, itu kandang pojok kayaknya berisik banget. Apa ada tikus ya?" kataku bertanya pada Mas Pur. "Oh ya sudah, tak cek dulu sebentar. Barangkali memang ada tikus," kata Mas Pur. Mas Pur akhirnya bangkit dari duduknya dan berjalan menuju kandang di sudut ruangan yang tidak nampak dari tempat kami karena ruangan itu berbentuk letter L. Belum beberapa lama Mas Pur pergi ke sana. Dia sudah kembali dengan wajah yang pucat. Dia langsung duduk di sebelahku dan berusaha membelakangi tempat dia datang tadi. Aku pun bertanya, "Kenapa, Mas?" Mas Pur hanya diam dan tak menjawab. Dia mengajakku kembali bermain kartu. Aku mulai membaca ketidakberesan dari kelakuannya. Dugaanku, Mas Pur diganggu oleh wanita yang menampakkan diri tadi siang. Aku lantas bangkit bermaksud untuk mengecek kandang ujung yang anakan puyuhnya masih terdengar riuh rendah berlarian ke sana kemari. Mas Pur menahan tanganku dan memberikan isyarat agar tidak ke sana. Tapi aku melepaskan tangannya dan memberikan isyarat tidak apa-apa. Aku berjalan perlahan-lahan, sedangkan Mas Pur merapatkan tubuhnya ke tembok. Selangkah demi selangkah aku mendekat. Semakin berdebar-debar juga jantungku. Aku tidak suka jika apa yang kupikirkan itu nyata. Ketika sampai belokan ruangan, aku memperhatikan kandang itu. Anakan puyuh masih berlarian ke sana kemari. Aku semakin mendekat dengan perlahan untuk mengetahui ada apakah gerangan. Push! Tiba-tiba di depanku berlari seekor tikus besar. Dia berlari menuju pintu keluar dekat Mas Pur duduk. Anakan puyuh lantas menjadi lebih tenang. Aku menghela nafas lega karena ternyata yang aku khawatirkan mengenai wanita itu tidak terjadi. Kataku, "Walah Mas, ternyata cuma tikus." Mas Pur kemudian menjawab, "Masa cuma tikus? Kamu yakin? Coba dilihat lagi." "Lah emangnya ada apa toh Mas? Gak ada apa-apa kok. Ini sudah kondusif lagi keadaannya," kataku memberikan penjelasan pada Mas Pur. Aku lantas menuju kandang pojok dan membuka kandangnya. "Nih anakannya sudah mulai tenang dan mulai tidur lagi kok," kataku berkata pada Mas Pur. Aku lalu memisahkan beberapa anakan yang bergerombol di dalam wadah pakan. Sedangkan di ujung kandang, seekor anakan nampak lemas. Aku bermaksud mengambilnya untuk memastikan apakah dia sudah mati atau masih bernafas. Namun, karena pintu kandang bagian atas hanya dibuat setengahnya saja, otomatis aku perlu memasukkan kepala dan untuk bisa menjulurkan tanganku lebih jauh ke sudut kandang. Ketika kepalaku kumasukkan dan tanganku meraih anakan yang tergoleng lemas itu, wajahku bertemu dengan wajah wanita siang tadi. Wajahnya berada di luar, di sisi lain dari kandang, dan menatapku tajam dengan senyum yang sama seperti tadi siang. Refleks karena kaget, aku menarik tangan dan kepalaku keluar kandang. Kemudian melihat ke arah sisi lain di mana wajah dan senyuman tadi berasal. Sudah tidak ada, hanya celah kosong antara kandang dan tembok. Aku segera kembali ke tempat Mas Pur dengan bulu kuduk yang berdiri. Jujur saja, jantungku kembali berdebar-debar tidak karuan dengan kejadian barusan, walau tidak setakut siang tadi. Mas Pur hanya memperhatikanku yang kembali duduk dengan wajah tegang. Aku berusaha sesantai mungkin agar Mas Pur tidak menjadi semakin takut. Namun, sepertinya kegugupan ini tidak bisa kusembunyikan sepenuhnya. Akhirnya, kami kembali meneruskan permainan kartu kami tadi. Namun dengan suasana yang hening dan tak ada gelak tawa seperti sebelumnya. Tak berapa lama, Bapak sudah kembali dari rumah dan menyuruh kami agar pindah ke ruang tengah saja
untuk tidur terlebih dahulu. Biar beliau yang berjaga pertama, begitu katanya. Kami akhirnya pindah ke ruang tengah sambil membawa perbekalan kami. Jangan bayangkan jika ruang tengah lebih baik daripada ruang belakang yang dijadikan kandang anakan puyuh. Sebab ruangan tengah lebih temaram, hanya diterangi lampu bohlam 25 watt saja. Kami akhirnya menggelar tikar di dekat pintu, sebab keramik baru dipasangkan sampai di sekitar pintu, sedangkan sebagian lainnya masih beralaskan tanah. Mas Pur segera mengambil tempatnya di dekat tembok dan memakai sarung untuk menutupi wajahnya. Dia sudah tidak berminat melanjutkan permainan kartu tadi. Akhirnya aku pun mengikutinya untuk bisa segera tertidur. Mataku terasa sulit untuk terpejam, karena jantung masih belum juga berdetak dengan normal. Padahal syarat-syarat untuk bisa segera tertidur sudah terpenuhi. Mata mengantuk, badan dan kaki lelah setelah seharian beraktivitas, dan juga udara malam itu yang terasa dingin. Namun berkali-kali ku coba memejamkan mata, aku tidak kunjung tertidur. Akhirnya dengan wajah yang berada di dalam sarung, aku membuka percakapan dengan Mas Pur. "Mas, udah tidur mas?" tanyaku pada Mas Pur. Belum. "Tadi kenapa sih kamu mas?" tanyaku lagi kepada Mas Pur. Gak apa-apa kok," jawab Mas Pur. "Yakin mas, gak pengen cerita?" kataku lagi kepada Mas Pur. Enggak sekarang lah, besok saja," kata Mas Pur. "Oke deh kalau gitu." Akhirnya kami kembali terdiam dengan berada di dalam sarung masing-masing. Entah semenjak kapan, perlahan mataku mulai terasa berat dan aku bisa tertidur. Yo, Tio, yo, bangun, waktunya kita berjaga." Suara Mas Pur membangunkanku. Kepalaku terasa pusing karena bangun dengan tiba-tiba. Mataku juga masih berusaha menyesuaikan dengan cahaya karena sedari tadi wajahku kututup dengan sarung. Mas Pur sudah duduk di sebelahku sambil menyantap cemilan yang tadi kami bawa. Dia menyuruhku untuk cuci muka dan segera menggantikan babak di ruang belakang. Aku bangkit dengan perasaan malas dan segera menuju sumur di luar rumah untuk mencuci muka. Kutimba air dari sumur dan mulai membasuh wajah. Airnya terasa dingin menusuk kulit dan seketika mengembalikan kesadaran. Selesai membasuh muka, aku berdiri dan menengadah menghadap langit malam itu. Cahaya bulan bersinar menerangi malam yang dingin. Sesekali angin yang berhembus membuat bulu kuduku meremang. Aku menutup mata sambil tetap menengadah meresapi hawa dingin malam itu. Kutemukan kedamaian di sana, walau sesekali bayangan ketakutanku akan sosok wanita di kandang muncul dan mengganggu keasyikanku meresapi suasana malam. Hingga akhirnya Mas Pur memanggilku. Dia mengajak untuk langsung ke kandang karena bapak sudah terlelap di ruang tengah menggantikan kami. Aku masuk ke ruang belakang dan mulai mengecek ke masing-masing kandang. Mas Pur berkata jika tadi bapak berpesan kalau makanan sudah dipenuhi semua dan tinggal memperhatikan jika ada tikus dan juga memperhatikan jika anakan mulai berkumpul bergerombol di sekitar lampu. Setelah meresapi kedamaian malam tadi, keberanianku mulai terkumpul. Keheningan dan gelapnya malam membuatku sadar jika aku hanyalah makhluk yang amat sangat kecil di alam semesta ini. Aku menemukan keberanian yang selama ini pergi entah kemana. Makhluk tak kasat mata tidak sepantasnya ditakuti, sebab ada Tuhan yang Maha Pencipta.
Kami hanyalah sama-sama makhluk yang sama-sama diciptakan juga. Aku kembali duduk di ruang belakang diikuti Mas Pur. Sesekali dia nampak mengantuk dan terlelap dalam duduknya. Namun tak lama dia kembali terbangun karena duduknya goyah dan hampir terjatuh. Aku mengingat-ingat pelajaran pernafasan yang kuterima di ekstrakurikuler pencaksilat. Akhirnya aku membetulkan posisi dudukku dari berselonjor menjadi duduk di antara dua kaki dan meluruskan punggung. Kupejamkan mata dan mulai mengatur pernafasan. Kata guruku, dengan mengolah pernafasan, kita dapat lebih mengontrol kondisi tubuh dari yang tadinya tidak tenang menjadi tenang. Aku mengatur nafas sambil memusatkan pikiran dan berzikir kepada Sang Maha Pencipta. Tidak ada tujuan khusus, hanya aku ingin agar hatiku menjadi lebih tenang dan tidak dikuasai ketakutan seperti sebelum-sebelumnya. Setiap nafas yang kuambil, aku berusaha menanamkan dalam sanubariku, jika makhluk tak kasat mata itu sama-sama makhluknya seperti diriku. Dia tidak dapat memberikan manfaat dan juga mudarat kerugian tanpa kuasa Tuhan. Semakin lama aku mengatur nafas, semakin besar juga keberanian yang aku punya. Akhirnya berkisar kurang lebih sekitar 20 menit. Aku membuka mata dan menyaksikan wanita yang semenjak siang tadi mengganggu, sedang berdiri di sudut ruangan. Dia menatapku dengan tajam, tetapi tidak ada senyuman seperti tadi. Aku lantas berkata kepadanya, "Maaf, siapapun kamu, aku dan keluargaku tidak ada maksud untuk mengganggumu. Tolong hentikan perbuatanmu dengan terus-menerus menampakkan diri di hadapan kami. Kami sudah mengetahui jika kamu ada di sini, jadi tolong pergilah." Dia hanya menatapku dengan sorot mata yang semakin tajam dan mengintimidasi. Dalam hatiku muncul rasa takut dan ragu-ragu. Namun segera ku tepis jauh-jauh dan mulai melafalkan ayat-ayat suci. Semakin lama, ucapanku semakin keras dan keyakinan dalam hatiku semakin menebal. Sosok wanita itu perlahan-lahan mulai memudar, semakin tipis, semakin tidak nampak, dan akhirnya hilang disertai bau anyir. Perutku terasa sedikit mual dengan bau itu. Namun aku terus melafalkan ayat-ayat suci. Pada akhirnya kututup bacaan ayat suci dengan doa meminta perlindungan. Kemudian aku berkata, "Aku tidak bermaksud mengganggumu. Namun jika kamu terus-menerus menunjukkan eksistensimu yang memicu ketakutan kami seperti tadi, aku tidak takut karena aku punya Tuhan," kataku tegas. Kemudian aku melanjutkan untuk mengecek keadaan anakan puyuh. Dan singkat cerita, alhamdulillah, setelah itu hingga beberapa hari setelahnya, wanita itu tidak pernah menampakkan diri lagi. Namun sepertinya dia masih di situ, karena sesekali masih ada bau-bauan tidak wajar yang semerbak muncul. 2 minggu kemudian, anakan puyuh sudah mulai bisa ditempatkan di rumah Om yang menjadi pemilik modal usaha tersebut. Burung puyuh itu dipindah ke dalam kandang utama yang sekaligus menjadi kandang untuk tempat bertelurnya kelak. Dan gangguan dari rumah Pak D itu benar-benar berakhir ketika akhirnya Pak D kemudian menyelesaikan pembangunannya. Kemudian beliau pindah dan mengadakan pengajian di dalamnya. Gangguan terakhir yang muncul hanya berupa bau anyir dan bau busuk yang sangat memualkan di sekitar ruang belakang yang menjadi dapur pada saat pengajian diadakan. Ibu-ibu yang duduk di ruang belakang sampai masuk ke ruang tengah karena ketakutan. Namun seiring pengajian selesai, gangguan tersebut hilang dan rumah itu menjadi aman ditempati hingga sekarang.
Itulah akhir ceritaku. Mulai dari aku lahir di perantauan tanah Kalimantan, sampai saat ini aku pulang ke tempat asalku, tempat akungku yang berada di tanah Jawa. Saat ini aku sudah menikah dan mempunyai anak. Semoga kisah ini bisa menjadi bekal di dalam pengalamanku mengarungi hidup di dunia ini. Wassalam.